Aku kepikiran nih, dari investasi apa ya yang bisa diangkat gitu. Adalah obligasi retail Indonesia. Tetapi di dalam kreativitas ini, ori itu adalah di pikiran orang-orang briefing itu boring. Oh, cuma dikasih tahu informasi A, B, C, D gitu. TL-nya ngasih informasi, nanti agen-agennya cukup dengerin, santai, diem. Nah, dari situ kan kita sebagai tim leader nggak bisa memastikan nih si anak paham nggak, tahu nggak gitu. Karena kan Betul, kebanyakan betul. sebagai tim leader, oh aku atasan kok, ya udah aku aja punya wewenang, aku semua nggak boleh. Kita harus dengerin juga. Kan Platinum Winner Sharing, the best contact center Indonesia 2023. untuk kreativitas aku, karena tadi temanya tentang investasi, jadi aku pikiran nih, dari investasi apa ya yang bisa diangkat gitu. Oh ternyata ada nih satu nama-nama dari produk investasinya gitu. Jadi dimintakan ada 3 kreativitas. Cuman aku ada membawakan 4 kreativitas. Jadi kreativitas yang pertama adalah ori. Mungkin orang-orang awam ataupun orang-orang yang biasa investasi taunya ori itu adalah obligasi retail Indonesia. Tetapi di dalam kreativitas ini ori itu adalah observasi, role play, dan interview. Karena sebagai tim leader, aku harus mengobservasi call dari masing-masing agent, lalu aku juga melakukan role play untuk melatih communication skill ataupun kemampuan agent untuk melayani nasabah, dan aku melakukan interview. Interview ini merupakan sesi tanya jawab antara TL dengan agent. Ini tanya jawabnya lebih kepada seperti Q&A, product knowledge, untuk tes product knowledge gitu. Dan yang kedua yang aku lakukan adalah SR. Nah, aku angkat nih SR. Taunya SR ini sukuk retail, ternyata bukan, tetapi social review. Social review ini dengan metode berbisik berantai saat briefing pagi gitu. Jadi saat briefing pagi, aku dan member tim itu membentuk lingkaran. Nah, dan saat briefing pagi itu, aku udah ngangkat satu kata kunci nih, aku kasih keyword. Misal, minggu depan akan dibuka masa penawaran dari produk SR024 gitu. Nah, aku kan ngebisikkan nih ke agent yang pertama di sisi kanan aku, SR024. Maka masing-masing agent itu harus menjabarkan nih segala hal produk knowledge yang diketahui terkait SR024, baik dari tingkatan kupon, masa penawarannya, penutupannya, kapan cairnya, terus tenornya ada berapa, apakah ada ketentuan-ketentuan lainnya. Itu harus disampaikan kepada agent yang di sampingnya, tetapi secara berbisik gitu. Jadi berbisik nanti berantai secara terus-menerus sampai nanti, dan informasi itu kan bertambah kan. Nah, akan bertambah seterus-terusnya sampai nanti ke agent terakhir, dia akan bertugas untuk menjabarkan nih kepada audiens semuanya informasi apa yang didapatkan dari semuanya itu gitu. Jadi dari situ tujuannya nggak cuma melatih product knowledge, tapi untuk melatih daya dengar nih, biar menyimaknya gitu. Karena kan sebagai agent mereka harus menyimak nasabah dengan baik juga. Karena dengan menyimak dengan baik, kemudian daya tangkap produk knowledge-nya juga bagus, ini akan melatih nih sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah BCA secara khususnya. Dan yang ketiga yang aku lakukan adalah ST. Nah, ST ini umumnya adalah sukuk tabungan, tapi di sini ST adalah Star Agent. Star Agent ini merupakan mini kompetisi di tim aku dengan beberapa kriteria. Misalnya adalah eh, kriteria yang pertama, kalau agentnya mencapai nilai kualitas. Dan fun fact adalah untuk kualitas dari tim aku itu yang investasi di angka 95. 95 itu merupakan angka tertinggi untuk semua skill yang ada di inbound di Halo BCA gitu. Nah, bagi agent yang mendapatkan nilai itu akan mendapatkan bobot 2 bintang, kemudian dengan kuantitas, produktivitas, adherence, nanti totalnya ada 10. Jadi siapa yang dapat 10 ataupun yang tertinggi akan dinobatkan sebagai star agent pada bulan itu dan akan mendapatkan reward gitu. Rewardnya apa? Oh, misal approve dalam kita kasih makanan, jajanan, ataupun juga bisa kita bantu approval pengajuan cuti atau off untuk pengajuan jadwal, misalnya seperti itu. Dan yang keempat adalah aku kreativitasnya terkait Instamail, karena di investasi itu yang berkaitan dengan BCI di Welma ini perlu riset password dan PIN, dan itu prosesnya lama gitu. Maksudnya lebih kepada kadang nasabah ini nelpon minta dipandu, pandu dong Mbak sekalian dikerjain gitu. Sedangkan kan kita untuk mengoptimalkan average handling time-nya
aku mikir nih apa yang dibuat ya biar average selling time-nya lebih optimal lagi biar semakin banyak nasabah yang bisa dilayani gitu. Oh iya dengan Instamail. Jadi ketika nasabah, halo Pak Samuel, aku minta dong dibantu untuk riset password BCID-nya atau riset PIN BCID-nya. Oke baik Bapak Ibu, kita bantu dengan cukup mengirimkan Instamail. Nanti nasabah selain secara lisan ada juga nih buktinya secara tertulis. Jadi nasabah bisa secara mengulang mencoba gitu. Jadi ada 4 kreativitas. Yang pertama ori, SR, ST, dan yang keempat adalah Istamile gitu. Wah, luar biasa nih Kak Efrida. Eh yang lain biasanya tiga kreativitas, kalau Kak Sem ada empat kreativitas. Iya, Dan karena semuanya itu, kemarin, mm-mm. karena kemarin aku ngangkatnya perihal tantangan dalam bagaimana sih sebagai tim yang konsisten untuk menjadi the best team di Halo BCA, bagaimana untuk mencetak agent-agent yang mencapai kualitas yang bagus. Karena kan yang kayak aku bilang tadi, target kita tinggi banget di angka 95 gitu. Itu angka paling tinggi di antara semua skill yang ada di Halo BCA gitu. Mantap. Berarti emang kayaknya challenging banget nih setiap hari timnya Kak Sem ya. Atau tim lain Betul. juga juga begitu nih Kak Sem. Ada briefing pagi, terus dikasih challenge apa? Iya, estafet gitu, sebar katanya atau gimana Kak? Sejauh ini dari tim aku aja ya, karena kan itu kreativitas dari tim Oh. leadernya, gitu. Betul. Kalau yang lain mungkin ada dengan kreativitasnya masing-masing, karena masing-masing TL itu memiliki kreativitasnya masing-masing yang sesuai nih dengan uh, member timnya. Karena kan nggak semua member tim sesuai gitu, ataupun cocok dengan metode itu gitu. Dan sebelum melakukan kreativitas itu, pastinya aku mau observasi karakter anak-anak aku gimana sih, karakter di layanannya bagaimana gitu, harus dianalisa ke situ juga. Oke, kalau menurut Kak Sem, cara tersebut itu efektif nggak sih Kak, buat para agent gitu untuk apa ya namanya, refresh lagi ke knowledge-nya itu efektif nggak sih diterapkan metode kayak gitu? Iya, menurut aku efektif banget karena gini, notabene-nya di pikiran orang-orang briefing itu boring. Oh, cuma dikasih tahu informasi A, B, C, D gitu. TL-nya ngasih informasi, nanti aja-ajanya cukup dengerin, santai, diem. Nah, dari situ kan kita sebagai tim leader nggak bisa memastikan nih si anak paham nggak, tahu nggak gitu. Nah, tapi dengan metode berbisik berantai ini, mereka merasa memiliki tugas dan tanggung jawab juga gitu. Oh, aku bertugas juga nih memaparkan informasinya. Dan itu aku lakukan secara bergantian. Jadi nggak semuanya cukup berbisik, tapi ada gantian nanti yang sebagai yang di terakhir untuk menjelaskan gitu. Jadi biar sama-sama merasakan, aku pengen adalah bahwa anak-anak aku itu bukan hanya sebagai pendengar, tapi mereka juga mampu sebagai speaker gitu buat semuanya gitu. Kalau saat lagi social review kayak gitu pasti mungkin nggak banget nggak Kak ada yang salah sebut gitu atau salah ngejabarin atau ada yang salah bisik gitu Kak? Oh iya ada Ada dan ya? iya dan itu tugas aku sebagai tim leader harus melakukan perbaikan ketika oh ternyata misalnya nih di yang terakhir nanti dijelasin ternyata ada yang salah itu akan aku cari tahu nih yang salahnya di siapa katanya yang sebelumnya siapa dapat informasinya apa kita cari tahu oh yang salahnya ternyata si A gitu. Nah tujuan cari tahu ini bukan untuk mempermalukan tapi untuk oh mau ngasih tahu kamu salahnya di sini gitu dan ini solusinya ataupun perbaikannya bukan cuma untuk si dia ya, tapi buat semuanya juga biar lebih aware gitu. Semisalnya, oh iya kuponnya 6,05%, padahal seharusnya 6,06 gitu. Angka-angka seperti itu kan sangat eh, apa ya? Riskan ya untuk nasabah. Ntar dihitung-hitung, oh seharusnya kupon aku dapatnya segini dong gitu. Kita harus perhati ke Wah, situ. oke. Berarti memang Kak Semi juga harus apa ya? Harus nggak apa ya nggak menghakimi gitu juga ya Kak. Iya, Kalaupun ada nggak yang boleh. salah. Betul. Karena aku ingat banget adalah bahwa sebagai tim leader itu, sebagai pemimpin, kita itu memimpin, bukan mengintimidasi. Dan sebagai pemimpin, kita itu harus menginspirasi juga. Gitu. Oke, quotes Jangan cuma bagus nih. mau didengerin, tapi harus mau ngedengerin juga. Ah, iya. Iya kan? Karena kan Betul, kebanyakan betul. sebagai tim leader, oh aku atasan kok, ya udah aku aja punya wewenang aku semua nggak boleh. Kita harus ngedengerin juga. Kadang kalau aku salah juga, anak-anak aku negur tuh, oh iya ya, yaudah aku minta maaf. Terus begini gimana? Kita ada sharing nih kedua belah pihaknya gitu, sama-sama belajar. Wah, emang good leader banget nih Kak Efrida. Berarti kalau memang ada apa ya keluhan dari agent, dari tim membernya juga pasti Kasem juga dengerin gitu ya Kak buat bahan perbaikan seperti itu ya Kak. Iya betul.
Wah, mantap. Terima kasih Kak Tem atas penjelasannya.